Kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan sesi simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K. Kompetensinya adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dengan formasi jabatan administrator kesehatan ahli pertama. Ini bagian kedua teman-teman, dan bagian kedua ini akan ada sebanyak 50 soal nanti yang akan kita simulasikan. Dan soal-soal yang disimulasikan nanti itu sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, atau sudah sesuai dengan materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB. Nah teman-teman, ini merupakan materi pokok ya, atau kisi-kisi. Di sini ada kemampuan khusus, kemampuan umum dulu ya. Kemudian setelah itu baru kemampuan khusus. Ya, jadi ada 5 kemampuan umum. Kemudian ada 5 kemampuan khusus. Nah, ini merupakan materi pokok atau kisi-kisi yang ditetapkan oleh Menpan RB. Oke, kita tidak berlama-lama, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam konteks PP ya, atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, alur pengajuan kenaikan pangkat untuk administrator kesehatan ahli pratama harus melalui tahapan berikut kecuali, nah berarti yang salah ya, atau yang bukan. A. Penilaian angka kredit oleh tim penilai. B. Rekomendasi dari atasan langsung. C. Penyampaian usulan kenaikan pangkat ke BKN. D. Uji kompetensi tambahan oleh instansi kesehatan pusat. Atau E. Verifikasi dokumen oleh pejabat kepegawaian. Jawabannya adalah coba kita lihat. Jawabannya yang benar adalah yang D. Pembahasan. Proses kenaikan pangkat tidak memerlukan uji kompetensi tambahan, tetapi cukup melalui penilaian angka kredit, kemudian rekomendasi dan verifikasi dokumen oleh pejabat yang berwenang. Jadi yang bukan ya, atau kecuali itu yang D. Uji kompetensi tambahan oleh instansi kesehatan pusat. Selanjutnya, menurut Permenkes nomor 26 tahun 2019, angka kredit untuk jabatan fungsional kesehatan dibagi menjadi 2 kelompok utama. Kegiatan utama yang masuk dalam komponen angka kredit adalah A. Pelaksanaan administrasi surat menyurat di unit kesehatan. B. Penyusunan laporan kinerja kepegawaian bulanan. C. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai tugas dan fungsi jabatan. D. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit kesehatan lain. Atau E. Pengelolaan sistem informasi internal organisasi kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, angka kredit untuk jabatan fungsional kesehatan dibagi menjadi komponen utama dan pendukung. Komponen utama mencakup tugas pokok yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, seperti yang disebutkan dalam Permenkes 26 tahun 2019. Ya, jadi yang C ya, pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. Oke, selanjutnya. Seorang administrator kesehatan ahli pertama harus memahami proses pengajuan penilaian angka kredit. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019, penilaian angka kredit dilakukan oleh A. Atasan langsung dari pegawai yang mengajukan PAK ya, atau penilaian angka kredit. B. Tim penilaian internal yang ditunjuk oleh kepala unit kerja. C. Tim penilai angka kredit yang berwenang sesuai instansi. D. Kepala Dinas Kesehatan daerah setempat. Atau E. Panitia ad hoc yang dibentuk secara khusus oleh organisasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah C ya. Pembahasannya, proses PAK ya, atau penilaian angka kredit dilakukan oleh tim penilai angka kredit yang berwenang yang telah ditentukan sesuai aturan instansi. Tim ini terdiri dari pegawai yang memahami regulasi terkait angka kredit dan jabatan fungsional. Jadi jawabannya yang C. Tim penilai angka kredit yang berwenang sesuai instansi. Selanjutnya,
Berdasarkan Permenkes nomor 26 tahun 2019, seorang pegawai yang telah menduduki jabatan administrator kesehatan ahli pertama selama 5 tahun, tetapi belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat dapat dikenakan A. Penundaan kenaikan pangkat hingga angka kredit terpenuhi, B. Pemindahan tugas ke unit kerja non-fungsional, C. Penurunan jabatan ke tingkat pelaksana, D. Peringatan tertulis dari kepala unit kerja, atau E. Evaluasi kinerja secara berkala oleh tim penilai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan dalam Permenkes nomor 26 2019. Pegawai yang belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat tetap mempertahankan jabatannya tetapi mengalami penundaan kenaikan pangkat hingga angka kredit terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk mendorong pegawai meningkatkan kinerja. Ya, jadi jawabannya A, penundaan kenaikan pangkat hingga angka kredit terpenuhi. Selanjutnya, menurut Permenpan RB nomor 13 tahun 2019, salah satu indikator keberhasilan seorang administrator kesehatan adalah kontribusinya dalam pencapaian indikator kesehatan nasional. Salah satu contoh indikator tersebut adalah A. Jumlah pasien yang dilayani per hari di fasilitas kesehatan, B. Tingkat kepatuhan administrasi pegawai di unit kerja kesehatan, C. Penurunan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja, D. Pengelolaan anggaran kesehatan daerah yang efisien, atau E. Tingkat kepuasan pegawai terhadap manajemen unit kerja. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya, indikator keberhasilan administrator kesehatan itu mencakup pencapaian target kesehatan nasional, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini sesuai dengan fokus tugas jabatan fungsional kesehatan yang mendukung pencapaian indikator strategis di bidang kesehatan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, ya, penurunan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja. Selanjutnya, menurut Permenkes nomor 21 tahun 2020 tentang penanggulangan pandemi, pelaporan kasus penyakit menular harus dilakukan dalam waktu A. 6 jam setelah diagnosis, B. 12 jam setelah diagnosis, C. 24 jam setelah diagnosis, D. 48 jam setelah diagnosis, atau E. Tidak ada batas waktu yang spesifik tergantung situasi lokal. Kita lihat, yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Permenkes 21 2020 mengatur bahwa laporan kasus penyakit menular, terutama yang berpotensi menyebabkan wabah, harus dilakukan dalam waktu 24 jam untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Ya, jadi jawabannya yang 24 jam, yang C. Selanjutnya, berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019, standar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP itu meliputi A. Penyediaan layanan rawat inap dengan fasilitas khusus, B. Pengelolaan kasus kesehatan masyarakat berbasis epidemiologi, C. Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, D. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut untuk semua kasus, atau E. Pelayanan berbasis teknologi kesehatan digital. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan FKTP seperti puskesmas itu harus memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup keempat aspek tersebut secara terpadu sesuai dengan standar dalam Permenkes tahun 43 2019, ya. Jadi pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi C. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan berikut kecuali
A. Melakukan isolasi wilayah yang terkena wabah. B. Memberikan vaksinasi wajib kepada masyarakat. C. Memberlakukan sanksi pidana bagi yang melanggar aturan wabah. D. Melakukan karantina seluruh pasien tanpa memandang jenis penyakitnya. Atau E. Menetapkan zona rawan penyebaran wabah. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan isolasi atau karantina hanya dilakukan pada pasien yang dengan penyakit menular tertentu yang dapat menyebabkan wabah. Karantina semua pasien tanpa dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang 4 tahun 1984 ya. Jadi jawabannya yang kecuali itu adalah yang D, melakukan karantina ya. Kita coret. Jadi melakukan karantina seluruh pasien tanpa memandang jenis penyakitnya. Ini tidak boleh ya. Yang dikarantina itu hanya pasien yang dengan penyakit menular saja, yang itu dapat menyebabkan wabah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya atau BPJS, salah satu kewajiban peserta BPJS Kesehatan adalah A. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang paling dekat dengan domisili. B. Membayar iuran secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. C. Menggunakan BPJS hanya untuk kasus penyakit kronis. D. Menyampaikan keluhan terkait pelayanan langsung ke rumah sakit. Atau E. Mendaftarkan anggota keluarga hanya jika mereka membutuhkan layanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran secara rutin agar dapat terus mengakses layanan kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Kewajiban ini berlaku untuk semua peserta, baik mandiri maupun penerima bantuan iuran. Ya. Jadi jawabannya yang B, membayar iuran secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau mandiri dia bayar secara mandiri. Kalau PBI ya atau BPJS yang gratis itu KIS itu yang bayar adalah pemerintah. Tapi semua itu wajib membayar iuran tersebut. Selanjutnya, menurut Permenkes nomor 4 tahun 2018, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melaksanakan sistem INA-CBGS atau Indonesia Case Batch Groups. Fungsi utama sistem ini adalah A. Mengelola data pasien secara elektronik di seluruh fasilitas kesehatan. B. Mengatur pembayaran klaim berdasarkan diagnosa dan prosedur medis tertentu. C. Memberikan layanan kesehatan berbasis teknologi digital kepada pasien. D. Menghitung biaya perawatan berdasarkan kebutuhan pasien. Atau E. Menentukan prioritas pasien untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, INA-CBGS ya adalah sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis yang digunakan dalam layanan BPJS Kesehatan. Sistem ini dirancang untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan klaim ya. Jadi untuk mengatur pembayaran klaim berdasarkan diagnosa dan prosedur medis tertentu yang B. Selanjutnya, sebuah rumah sakit di daerah memiliki anggaran tahunan sebesar 10 miliar untuk program kesehatan masyarakat. Namun, laporan menunjukkan bahwa 40% anggaran habis untuk biaya operasional internal, sedangkan hanya 30% yang dialokasikan langsung untuk pelayanan kesehatan. Sisa anggaran digunakan untuk pelatihan staf sebanyak 15%, pemasaran 5%, dan pengadaan peralatan 10%. Berdasarkan analisis tata kelola yang baik, tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah A. Mengurangi alokasi anggaran untuk pelatihan staf. B. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan melibatkan audit eksternal. C. Mengalihkan seluruh anggaran pemasaran ke pelayanan kesehatan. D. Menyusun kembali rencana penganggaran dengan memprioritaskan pembelian alat kesehatan. Atau E. Mengurangi biaya operasional dengan memberhentikan tenaga kerja kontrak. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B.
Pembahasan transparansi dan audit eksternal memungkinkan identifikasi potensi pemborosan dan memastikan anggaran digunakan dengan efisien, tanpa harus mengorbankan alokasi untuk pelatihan atau pemasaran yang tetap memiliki nilai strategis. Ya, jadi jawabannya yang B. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan melibatkan audit eksternal. Selanjutnya, sebuah negara menghadapi resiko pandemi dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kapasitas laboratorium untuk pengujian. Langkah strategis yang paling sesuai untuk mitigasi resiko adalah A. Membatasi jumlah pengujian hanya untuk kasus dengan gejala parah. B. Menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas laboratorium. C. Mengalihkan dana dari program lain untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD. Atau D. Meningkatkan distribusi vaksin tanpa mempertimbangkan data epidemiologi. E. Menunda pengujian di daerah pedesaan untuk fokus perkotaan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan bermitra dengan sektor swasta membantu meningkatkan kapasitas laboratorium dalam waktu singkat. Yang penting untuk mengidentifikasi dan mengelola penyebaran pandemi. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi bisa dilakukan kerjasama ya dengan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas laboratorium. Selanjutnya, sebuah klinik komunitas menerima keluhan pasien mengenai waktu tunggu yang lama dan kurangnya kejelasan informasi dari petugas. Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tindakan yang paling tepat adalah A. Menambah jumlah staf tanpa memperbaiki alur kerja. B. Mengadopsi sistem antrean berbasis teknologi untuk mempercepat proses pelayanan. C. Mengadakan pelatihan komunikasi untuk seluruh tenaga medis tanpa perubahan sistem. D. Memberikan kompensasi finansial kepada pasien yang tidak puas. Atau E. Mengurangi jumlah pasien yang dilayani setiap harinya. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu yang B. Pembahasannya, adopsi teknologi dalam sistem antrean dapat secara langsung mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi tanpa perlu mengurangi jumlah pasien yang akan dilayani. Jadi jawabannya yang B ya, bisa mengadopsi sistem antrean dengan berbasis teknologi, tentunya untuk mempercepat proses pelayanan. Selanjutnya, dalam rangka mengevaluasi kinerja tata kelola sebuah program kesehatan, indikator berikut digunakan. Waktu tunggu pasien, tingkat kepuasan pasien, dan tingkat penggunaan anggaran. Namun, salah satu aspek penting yang sering terabaikan adalah A. Ketersediaan tenaga medis, B. Frekuensi pelaporan data ke otoritas kesehatan, C. Jumlah pasien yang tidak hadir saat jadwal pemeriksaan, D. Pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kinerja, atau E. Keberlanjutan program kesehatan dalam jangka panjang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, keberlanjutan program kesehatan sangat penting untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan, di samping pengukuran kinerja jangka pendek seperti kepuasan pasien atau tingkat penggunaan anggaran. Jadi yang benar itu yang E ya, keberlanjutan program kesehatan dalam jangka panjang. Selanjutnya, sebuah pemerintah di daerah ingin meningkatkan keadilan dalam distribusi layanan kesehatan melalui peluncuran program mobile klinik atau klinik keliling ya, untuk melayani daerah terpencil. Setelah setahun berjalan, program ini mengalami kendala seperti rendahnya tingkat kehadiran masyarakat, kurangnya staf medis yang bersedia bergabung, dan biaya operasional yang meningkat. Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, solusi yang paling efektif adalah A. Meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan implementasi program. B. Mengurangi frekuensi kunjungan mobile klinik untuk menghemat biaya. C. Mengganti program mobile klinik dengan pembangunan fasilitas permanen di daerah terpencil. D. Memfokuskan pelayanan pada daerah dengan populasi yang besar. Atau E. Mengandalkan donasi internasional untuk keberlanjutan program. Jawabannya adalah
Kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, keterlibatan masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan bahwa program dirancang sesuai kebutuhan mereka, meningkatkan partisipasi, dan mengurangi potensi pemborosan sumber daya. Ya, jadi jawabannya yang A. Meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan implementasi program. Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, unit pertama yang bertanggung jawab adalah A. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, B. Inspektorat Jenderal, C. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, D. Sekretariat Jenderal, atau E. Pusat Data dan Informasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan Badan PPSDM ya, atau Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, ini bertugas mengelola pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi jawabannya adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Selanjutnya, dalam struktur Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi memiliki peran penting dalam A. Memberikan pelatihan tenaga kesehatan di bidang teknologi, B. Menyusun anggaran Kementerian Kesehatan, kemudian C. Mengelola data kesehatan nasional untuk mendukung pengambilan keputusan, D. Mengawasi implementasi kebijakan kesehatan di daerah, atau E. Memberikan layanan konsultasi hukum terkait kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin bertugas mengelola data kesehatan nasional untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Ya, jadi jawabannya yang C, mengelola data kesehatan nasional untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, jika terjadi pelanggaran etika di dalam Kementerian Kesehatan, unit yang berwenang menanganinya adalah A. Inspektor Jenderal, B. Sekretariat Jenderal, C. Biro Umum, D. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau E. Badan PPSDM Kesehatan. Kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang A, yaitu Inspektorat Jenderal. Pembahasannya, Inspektorat Jenderal bertugas menangani pelanggaran etika, korupsi, dan penyimpangan lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi yang A ya. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian lain dalam rangka pendekatan Health in All Policy. Untuk yang bertanggung jawab atas koordinasi ini adalah, jadi unit yang bertanggung jawab atas koordinasi ini itu siapa? A. Sekretariat Jenderal, B. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, C. Badan PPSDM Kesehatan, D. Inspektorat Jenderal, E. Biro Hukum dan Organisasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, Sekretariat Jenderal berperan dalam memfasilitasi koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kesehatan menjadi bagian dari semua kebijakan. Ya, jadi jawabannya adalah Sekjen atau Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan peran utama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan? A. Mengelola distribusi alat kesehatan di daerah bencana. B. Memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya memberikan layanan berkualitas. C. Melakukan survei kesehatan nasional. D. Menyusun kebijakan terkait pengendalian penyakit tidak menular. Atau E. Mengembangkan tenaga kerja medis untuk pelayanan khusus. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Ya, jadi jawabannya yang B. Memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya memberikan layanan berkualitas. Selanjutnya, sebuah program peningkatan gizi balita dilaksanakan di daerah rawan stunting dengan anggaran 5 miliar rupiah. Setelah 6 bulan, angka stunting hanya turun sebesar 2%, jauh dari target 10%.
Sebagai administrator kesehatan, langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah A. Menyusun program baru untuk menggantikan program yang gagal. B. Mengalihkan anggaran ke program kesehatan lainnya. C. Melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program. D. Mengurangi cakupan wilayah program untuk meningkatkan efisiensi. Atau E. Menghentikan program sementara hingga mendapatkan persetujuan baru. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan program tidak mencapai target sebelum mengambil tindakan yang lebih lanjut ya. Jadi jawabannya yang C. Melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, administrator kesehatan menemukan bahwa beberapa tenaga medis di sebuah puskesmas belum divaksinasi meskipun bertugas menangani pasien COVID-19. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan sanksi kepada tenaga medis yang belum divaksinasi. B. Menunda tugas mereka hingga program vaksinasi selesai. C. Menyelenggarakan program edukasi dan percepatan vaksinasi bagi tenaga medis. D. Mengalihkan tugas mereka ke tenaga medis lain tanpa menjelaskan alasan. Atau E. Meminta mereka untuk tetap bertugas dengan prosedur keamanan tambahan. Jawabannya adalah kita lihat, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, edukasi dan percepatan vaksinasi adalah langkah terbaik untuk melindungi tenaga medis dan pasien, sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Ya. Jadi yang C, menyelenggarakan program edukasi dan percepatan vaksinasi bagi tenaga medis. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program kesehatan daerah, administrator kesehatan menghadapi konflik antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terkait prioritas anggaran. Sebagai mediator, langkah yang paling tepat adalah A. Memberikan keputusan sepihak berdasarkan data epidemiologi. C. Melibatkan semua pihak dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. C. Mengikuti arahan pemerintah daerah tanpa mendengarkan organisasi masyarakat. D. Menunda pengambilan keputusan hingga konflik selesai. Atau E. Membagi anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan program. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, melibatkan semua pihak dalam diskusi dapat membantu mencapai solusi yang adil dan didasarkan pada kebutuhan prioritas kesehatan masyarakat. Jadi bisa melakukan pelibatan semua pihak dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, administrator kesehatan ingin memperkenalkan kebijakan digitalisasi rekam medis di semua puskesmas di wilayahnya. Tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah A. Kurangnya tenaga ahli IT di fasilitas kesehatan. B. Ketidaktersediaan anggaran untuk membeli perangkat teknologi. C. Resistensi dari tenaga kesehatan yang tidak terbiasa dengan teknologi. D. Kompleksitas regulasi terkait privasi data kesehatan. Atau E. Semua tantangan di atas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Nah, pembahasan implementasi digitalisasi menghadapi berbagai tantangan mulai dari sumber daya manusianya, kemudian teknologinya, anggaran, hingga regulasi privasinya ya. Jadi jawabannya yang ini, semua tantangan di atas. Sehingganya ya, A, B, C, D ini merupakan tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan terkait dengan kebijakan digitalisasi rekam medis ya. Jadi tantangannya ini. Selanjutnya, seorang administrator kesehatan menemukan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis di sebuah desa tidak berjalan karena masyarakat enggan berpartisipasi. Solusi yang paling tepat adalah A. Menghentikan program dan mengalokasikan anggaran ke wilayah lain. B. Memberikan insentif keuangan kepada masyarakat yang ikut program. C. Melakukan sosialisasi lebih intensif tentang manfaat pemeriksaan kesehatan.
D. Mengganti program dengan layanan kesehatan yang lebih sederhana, atau E. Membatasi program hanya untuk masyarakat yang datang secara sukarela saja. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan. Ya, jadi yang C, melakukan sosialisasi lebih intensif tentang manfaat pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, dalam konteks perencanaan pembangunan kesehatan, Health Impact Assessment atau HIA digunakan untuk A. Menghitung anggaran program kesehatan, B. Memprediksi dampak kebijakan pada kesehatan masyarakat, C. Menentukan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan, D. Mengawasi implementasi kebijakan di tingkat daerah, atau E. Mengukur efektivitas promosi kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, Health Impact Assessment ya atau HIA adalah alat untuk memprediksi dampak dari kebijakan atau program terhadap kesehatan masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang B, memprediksi dampak kebijakan pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan program pembangunan kesehatan seringkali memerlukan kerjasama lintas sektor. Unit di Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab memfasilitasi kerjasama ini adalah A. Sekretariat Jenderal, B. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, C. Inspektorat Jenderal, D. Pusat Data dan Informasi, atau E. Badan PPSDM Kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, Sekretariat Jenderal bertugas memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kesehatan. Ya, jadi yang A, Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, program pembangunan kesehatan berbasis masyarakat seringkali menghadapi resistensi. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi resistensi ini adalah, jadi maksudnya program pembangunan kesehatan berbasis masyarakat itu seringkali menghadapi resistensi. Nah, strategi yang paling efektif untuk mengatasi resistensi ini itu adalah apa? A. Memaksa masyarakat untuk mengikuti program kesehatan. B. Memberikan insentif finansial tanpa penjelasan detail program. C. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. D. Mengurangi cakupan program agar lebih mudah diterima. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberhasilan program. Nah, ini salah satu ya untuk strategi yang paling efektif untuk mengatasi resistensi ya. Jadi kita bisa melakukan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Selanjutnya, administrator kebijakan pembangunan kesehatan harus mempertimbangkan efektivitas biaya dalam setiap program. Pendekatan ini dikenal sebagai A. Health Technology Assessment, B. Cost Effectiveness Analysis, C. Resource Allocation Model, D. Program Impact Evaluation, atau E. Epidemiological Transition Analysis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya itu adalah yang B. Pembahasan, Cost Effectiveness Analysis digunakan untuk menilai efektivitas biaya dari program kesehatan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam evaluasi kebijakan pembangunan kesehatan, salah satu indikator dampak utama adalah A. Jumlah anggaran yang dihabiskan, B. Penurunan angka kesakitan atau kematian di masyarakat, C. Penambahan jumlah tenaga medis di fasilitas kesehatan, D. Jumlah fasilitas kesehatan yang telah dibangun,
Atau E, persentase anggaran yang diserap oleh program? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, penurunan angka kesakitan atau kematian mencerminkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan kesehatan terhadap masyarakat. Ya. Jadi penurunan angka kesakitan atau kematian di masyarakat. Selanjutnya, dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data ya, atau data driven decision making, hambatan utama dalam sistem kesehatan negara berkembang adalah A, tingginya biaya teknologi informasi, B, kurangnya pelatihan tenaga kerja untuk menganalisis data, C, rendahnya minat politik terhadap reformasi berbasis data, D, kompleksitas sistem informasi kesehatan, E, ketidaksesuaian data dengan standar internasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, hambatan utama dalam pengambilan keputusan berbasis data di negara berkembang adalah kurangnya pelatihan tenaga kerja untuk menganalisis data. Tanpa keahlian ini, data yang tersedia sering tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kebijakan kesehatan. Ya. Jadi yang benar ini ya. Jadi kurangnya pelatihan tenaga kerja untuk menganalisis data. Nah itu hambatan, salah satu hambatan utama dalam sistem kesehatan di negara berkembang. Selanjutnya, apa indikator yang paling relevan untuk mengukur keberlanjutan program kesehatan berbasis komunitas? A, peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat, B, tingkat partisipasi masyarakat dalam program, C, penurunan angka kesakitan di wilayah target, D, keberlanjutan pendanaan program oleh pemerintah daerah, atau E, adopsi program oleh kelompok komunitas lokal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan keberlanjutan program kesehatan berbasis komunitas paling relevan diukur melalui adopsi program oleh kelompok komunitas lokal. Hal ini mencerminkan kemandirian komunitas untuk melanjutkan program tanpa bergantung pada pihak eksternal. Ya. Jadi jawabannya yang E ya, yaitu adopsi program oleh kelompok komunitas lokal. Selanjutnya, pendekatan mana yang paling efektif untuk menangani masalah antimikrobial resistance atau AMR di tingkat nasional? A, peningkatan pengawasan distribusi antibiotik, B, penerapan kebijakan larangan penggunaan antibiotik pada hewan ternak, C, edukasi masyarakat tentang resiko penggunaan antibiotik, D, implementasi program One Health, atau E, pengembangan antibiotik baru secara global. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang D. Pembahasannya, pendekatan One Health adalah yang paling efektif untuk menangani antimicrobial resistance atau AMR ya. Karena mempertimbangkan hubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara holistik. Jadi yang benar itu adalah yang D. Implementasi program One Health. Selanjutnya, dalam konteks kebijakan kesehatan global, manakah strategi yang paling relevan untuk mencapai Universal Health Coverage atau UHC? A, meningkatkan anggaran kesehatan nasional, B, memperluas cakupan asuransi kesehatan wajib, C, menurunkan biaya pengobatan di sektor swasta, D, meningkatkan pendidikan kesehatan di masyarakat, atau E, menyusun regulasi baru terkait pelayanan kesehatan dasar. Kita lihat, yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya,
Memperluas cakupan asuransi kesehatan wajib adalah strategi kunci untuk mencapai Universal Health Coverage atau UHC, karena menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ya. Jadi memperluas cakupan asuransi kesehatan wajib, yaitu yang B. Selanjutnya, apa elemen terpenting dalam keberhasilan kolaborasi lintas sektor untuk pengendalian penyakit tidak menular atau non-communicable disease atau NCDs ya? A. Regulasi yang mengikat antar sektor. B. Keselarasan tujuan antar pemangku kepentingan. C. Dukungan dana dari sektor swasta. D. Penguatan kapasitas sektor kesehatan primer. Atau E. Monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B. Pembahasannya, keselarasan tujuan antara pemangku kepentingan adalah elemen terpenting dalam keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Karena tanpa tujuan yang sejalan, kolaborasi seringkali tidak efektif meskipun ada regulasi atau dukungan dana. Ya. Jadi yang benar B. Keselarasan tujuan antar pemangku kepentingan. Selanjutnya, apa yang menjadi konsekuensi jika fasilitas kesehatan beroperasi tanpa izin resmi? A. Mendapatkan sanksi administrasi berupa denda saja. B. Dilakukan penutupan sementara hingga izin diperoleh. C. Operasional dihentikan permanen dan dikenai sanksi hukum pidana. D. Mendapatkan peringatan dari Dinas Kesehatan tanpa tindakan lebih lanjut. Atau E. Semua pasien di fasilitas tersebut dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan fasilitas kesehatan yang beroperasi tanpa izin itu dapat dikenai sanksi berat berupa penghentian operasional dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi dapat dihentikan operasionalnya secara permanen, kemudian dikenakan sanksi hukum pidana. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika tenaga kesehatan pindah lokasi praktik? A. Mengajukan pembaruan STR ke Kementerian Kesehatan. B. Membuat surat pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. C. Memperbarui SIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. D. Mengurus perpanjangan izin di lokasi baru. Atau E. Tidak perlu melakukan apapun jika SIP lama masih berlaku. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan tenaga kesehatan yang pindah lokasi praktik itu harus memperbarui SIP sesuai lokasi baru berdasarkan peraturan Permenkes ya. Jadi jawabannya yang C ya. Kalau pindah berarti memperbarui SIP-nya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan STR dalam praktik tenaga kesehatan? A. Surat tugas registrasi. B. Surat tanda registrasi. C. Surat tanda resmi. D. Surat tugas resmi. Atau E. Surat izin tenaga kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B. Jadi STR adalah surat tanda registrasi. Dokumen wajib bagi tenaga kesehatan untuk menunjukkan bahwa mereka telah terregistrasi dan diakui secara hukum. Nah, jadi STR itu adalah surat tanda registrasi. Selanjutnya, apa persyaratan untuk memperpanjang SIP bagi dokter? A. Mengajukan permohonan ulang ke Kementerian Kesehatan. B. Memperbarui STR terlebih dahulu sebelum mengurus SIP. C. Melampirkan laporan keuangan praktik selama 5 tahun terakhir. D. Mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit setempat praktik. E. Tidak ada persyaratan khusus selama izin awal masih berlaku. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan SIP hanya dapat diperpanjang jika STR masih berlaku.
Karena STR menjadi dasar untuk penerbitan SIP ya. Jadi memperbarui STR terlebih dahulu sebelum mengurus SIP. Jadi syaratnya adalah STR-nya harus masih berlaku sehingga bisa ngurus SIP. Selanjutnya, manakah pernyataan yang benar terkait perizinan klinik di Indonesia? A. Semua klinik harus memiliki surat rekomendasi dari RS atau rumah sakit terdekat. B. Klinik hanya dapat didirikan oleh tenaga medis dengan SIP. C. Klinik wajib memiliki izin operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. D. Klinik hanya boleh melayani pasien rujukan. Atau E. Klinik harus dimiliki oleh badan usaha berbadan hukum. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu yang C. Pembahasannya, klinik wajib memiliki izin operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat sesuai peraturan yang berlaku ya. Jadi klinik itu wajib memiliki izin operasional dari Dinkes Kabupaten Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya, manakah dokumen berikut yang diperlukan dalam proses akreditasi rumah sakit? A. Dokumen operasional BPJS Kesehatan. B. Dokumen pelatihan pegawai tentang keselamatan pasien. C. Laporan keuangan rumah sakit selama 5 tahun terakhir. D. Rekomendasi dari rumah sakit terdekat. Atau E. Daftar pasien VIP yang dilayani. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya benar itu adalah yang B. Pembahasannya, pelatihan pegawai tentang keselamatan pasien adalah bagian penting dari proses akreditasi karena mendukung implementasi standar pelayanan ya. Jadi salah satunya adalah dokumen tentang pelatihan pegawai tentang keselamatan pasien. Jadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses akreditasi rumah sakit. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan patient safety goals dalam akreditasi rumah sakit? A. Target keuangan rumah sakit terkait pasien. B. Indikator keberhasilan pengelolaan aset rumah sakit. C. Sasaran untuk meningkatkan keselamatan pasien. D. Tujuan administratif dalam manajemen rumah sakit. Atau E. Program untuk meningkatkan kepuasan pasien. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya itu yang C. Pembahasannya, patient safety goals adalah sasaran keselamatan pasien yang menjadi indikator utama dalam standar akreditasi untuk meminimalkan resiko selama pelayanan kesehatan ya. Jadi jawabannya yang C ya. Sasaran untuk meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya, manakah yang termasuk indikator mutu dalam proses akreditasi rumah sakit? A. Tingkat kepuasan dokter terhadap rumah sakit. B. Presentase pasien yang kembali untuk kontrol. C. Waktu tunggu pasien di IGD. D. Jumlah ruangan rawat inap. Atau E. Pendapatan tahunan rumah sakit. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan, waktu tunggu pasien di IGD itu merupakan salah satu indikator mutu yang dievaluasi selama proses akreditasi untuk memastikan efisiensi dan kualitas pelayanan ya. Jadi salah satu indikator mutu dalam proses akreditasi itu salah satunya ini teman-teman, yaitu terkait dengan waktu tunggu pasien di instalasi gawat darurat ya di IGD. Selanjutnya, berapa lama sertifikat akreditasi fasilitas kesehatan berlaku? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 5 tahun, atau E. selamanya? Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang ini, yang C. Pembahasan sertifikat akreditasi fasilitas kesehatan berlaku selama 3 tahun. Dan harus diperbaharui setelah masa berlaku habis untuk memastikan fasilitas tetap memenuhi standar ya. Jadi 3 tahun. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan rumah sakit siap menjalani akreditasi? A. Direktur rumah sakit dan tim akreditasi internal. B. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. C. Tim auditor independen dari KARS.
D. Menteri Kesehatan, atau E. Komisi Etik dan Hukum Rumah Sakit? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab untuk membentuk tim akreditasi internal yang mempersiapkan semua aspek yang dibutuhkan dalam proses akreditasi ya. Jadi yang A yaitu si Direktur Rumah Sakit dan tim akreditasi internal. Selanjutnya, produk alat kesehatan yang akan beredar di Indonesia wajib mendapatkan A. Sertifikasi dari WHO, B. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan, C. Izin edar dari Kementerian Kesehatan, D. Lisensi dari organisasi profesi kesehatan, atau E. Rekomendasi dari rumah sakit terdekat? Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan semua alat kesehatan yang akan digunakan atau diedarkan di Indonesia itu wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanannya ya. Jadi ini harus wajib tuh mendapatkan izin edar dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, manakah produk kesehatan yang memerlukan sertifikasi Good Manufacturing Practice atau GMP ya? A. Obat tradisional, B. Kosmetik, C. Obat-obatan farmasi, D. Alat kesehatan, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Good Manufacturing Practice adalah standar produksi yang wajib dipenuhi oleh produsen obat tradisional, kemudian kosmetik, obat-obatan farmasi, dan alat kesehatan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk ya. Jadi sehingganya semuanya benar nih. Jawabannya benar. Jadi ini A, B sampai D itu adalah merupakan produk kesehatan yang harus disertifikasi Good Manufacturing Practice ya atau GMP. Oke, selanjutnya. Apa tujuan dari uji klinis dalam proses sertifikasi produk farmasi? A. Memastikan keamanan dan efektivitas produk sebelum diedarkan. B. Memenuhi persyaratan administratif dari pemerintah. C. Meningkatkan nilai jual produk farmasi. D. Mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Atau E. Mengurangi resiko kerugian produsen. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, uji klinis bertujuan untuk memastikan bahwa produk farmasi aman digunakan dan efektif sesuai indikasi yang ditentukan sebelum diedarkan. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Memastikan keamanan dan efektivitas produk sebelum diedarkan. Selanjutnya, manakah yang menjadi syarat utama untuk mengedarkan obat baru di Indonesia? A. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan. B. Sertifikat hasil uji laboratorium independen. C. Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. D. Surat rekomendasi Kementerian Kesehatan. Atau E. Lisensi dari Asosiasi Farmasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya itu adalah yang C. Pembahasan izin edar dari BPOM ya atau Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah syarat utama untuk memastikan obat baru telah memenuhi standar keamanan, mutu dan khasiat. Ya, jadi ini wajib nih harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan CE marking pada produk alat kesehatan?
A. Sertifikasi untuk produk lokal di Indonesia. B. Sertifikasi izin edar alat kesehatan dari Eropa. C. Label harga produk alat kesehatan. D. Tanda bahwa produk tersebut digunakan di negara berkembang. Atau E. Bukti pendaftaran produk ke Kementerian Kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya itu adalah yang B. Pembahasannya, CE marking ya adalah tanda yang menunjukkan bahwa produk alat kesehatan telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu di wilayah Uni Eropa ya. Jadi jawabannya yang ini, sertifikat izin edar alat kesehatan dari Eropa. Baiklah teman-teman, demikianlah ya beberapa contoh soal, yaitu sebanyak 50 soal yang sudah kita simulasikan tadi. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya kita latihan ya untuk menjawab soal-soal seperti ini, itu akan memudahkan kita di saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.